wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Pinazari, NIM V3421060 kelas TIP. Kali ini saya akan menjelaskan program yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah praktik algoritma pemrograman dengan dosen pembimbing Bapak Agus Purbayu. Program studi D3 Teknik Informatika Universitas 11 Maret Surakarta. Untuk soal yang pertama, yaitu menentukan konversi umur dalam tahun, bulan, dan hari dengan inputan tanggal lahir dan tanggal sekarang, dengan asumsi bahwa 1 bulan adalah 30 hari dan 1 tahun adalah 12 bulan. Untuk program yang saya buat ini adalah pertama, import Java Util Scanner. Ini untuk menggunakan input public class soal 1, ini adalah nama filenya, dan static scanner data. Ini scanner ini untuk kita menggunakan data nanti untuk memanggil scannernya. Untuk variabel yang saya gunakan nanti antaranya hari, bulan, tahun. Ini HS, BSTS ini hari sekarang, bulan sekarang, dan tahun sekarang. HL, BL, TL ini hari lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Ini sama dengan ini hari sekarang konversi, bulan sekarang konversi, tahun sekarang konversi, hari lahir konversi, bulan lahir konversi, tahun lahir konversi, dan ini adalah hari total dan hari total sementara. Ini semuanya bertipe integer. Ini selanjutnya sistem outprint ini dengan untuk judulnya, yakni program menentukan konversi umur. Selanjutnya sistem out, masukkan tanggal lahir. Ini untuk inputan tanggal lahir yang disimpan dalam variabel HL. Dan sistem outprint, masukkan bulan lahir. Ini nanti untuk inputan bulan lahir yang disimpan dalam variabel BL. Dan sistem outprint, masukkan tahun lahir. Ini untuk inputan tahun lahir yang disimpan dalam variabel TL. Dan selanjutnya untuk tanggal sekarang, kita menggunakan sistem outprint, masukkan tanggal sekarang yang akan disimpan dalam variabel HS. Dan sistem outprint, masukkan bulan sekarang, ini untuk inputan bulan disimpan dalam variabel BS. Dan sistem outprint tahun sekarang, ini nanti untuk inputan tahun sekarang yang disimpan dalam variabel TS. Nah, untuk inputan kita memanggil ini variabel data untuk memanggil scannernya. Dan setelah diinputkan, maka hari ini harus kita konversi terlebih dahulu ke dalam bentuk hari, dikarenakan apabila tidak dikonversi maka pada angka-angka tertentu akan menghasilkan minus. Dan untuk pertama, untuk konversi yang tanggal sekarang, yaitu untuk bulan sekarang BS dikali dengan 30 ini adalah jumlah hari dalam 1 bulan yang akan disimpan dalam variabel bulan sekarang konversi. Dan untuk tahunnya, yakni tahun sekarang dikali dengan 360 yang akan disimpan dalam variabel tahun sekarang konversi. Dan untuk total hari sekarangnya, yakni dengan bulan sekarang konversi ditambah dengan tahun sekarang konversi dan hari sekarang. Ini yang hari sekarang tidak kita konversi karena sudah berbentuk hari, yang hasilnya nanti hasil penjumlahan ini akan disimpan dalam variabel hari sekarang konversi. Dan selanjutnya untuk tanggal lahir, caranya sama dengan yang sekarang, yaitu untuk bulan pertama kita bulan lahir dikali dengan 30 yang disimpan dalam variabel bulan lahir konversi, dan tahun lahir dikali dengan 360 yang disimpan dalam variabel tahun lahir konversi. Dan untuk hari totalnya, yaitu bulan lahir konversi ditambah tahun lahir konversi ditambah hari lahir, yang nantinya hasil penjumlahannya disimpan dalam variabel hari lahir konversi. Selanjutnya, setelah kita menghitung konversi dari masing-masing ini tanggal sekarang dan tanggal lahir, maka ini akan dikurangkan untuk mencari umur tapi dalam bentuk hari.
yakni dengan hari sekarang konversi ini dikurangi dengan hari lahir konversi ini. Nanti hasilnya adalah umur dalam bentuk hari yang disimpan dalam variabel hari total sementara. Ini masih dinamakan sementara dikarenakan nanti di bawah ini nilainya akan diubah lagi. Setelah kita menentukan hari total sementara yang umur dalam bentuk hari, maka kita akan mengembalikan lagi dalam bentuk asal, yaitu tahun dan bulan, dengan cara untuk tahunnya kita membagi hari total sementara dibagi dengan 360. Ini adalah total hari dalam satu tahun. Nanti hasilnya tahun, bentuk tahun. Dan untuk mencari bulan ini, sebelumnya kita harus mengeluarkan dulu nilai dari mengeluarkan jumlah hari dalam tahunnya ini dengan cara hari total sementara dibagi dengan tahun dikali dengan 360 yang disimpan dalam hari total. Ini nanti hasilnya jumlah hari, tapi cuma bulan dan hari ini saja, tahunnya tidak termasuk. Nah, untuk mencari bulannya yaitu dengan cara hari total dibagi dengan 30. Selanjutnya untuk mencari harinya, caranya sama dengan mencari bulan. Terlebih dahulu kita harus mengeluarkan nilai dari bulannya dengan cara hari total dikurangi dengan 30 dikali dengan bulan. Nanti hasilnya jumlah hari tanpa bulan dan tahun. Dan setelah itu kita sistem outprint umur Anda plus hari plus bulan plus tahun plus tahun. Nah, apabila kita uji coba programnya, nanti saya akan uji coba 2 kali. Yang pertama ini untuk yang biasa, misalkan tanggal lahir 3 bulan lahir 1 Januari 2003 dan tanggal sekarangnya 6 bulan 11 tahun 2021. Nah, ini nanti hasilnya ini umurnya 3 hari 10 bulan 18 tahun. Dan untuk percobaan kedua ini yang apabila menggunakan metode langsung, yaitu hari sekarang dikurang hari lahir tanpa dikonversi ke bentuk hari, maka nanti hasilnya akan minus. Ini dengan misalkan hari lahirnya 17, bulan lahirnya 12, tahunnya 2003, dan untuk tanggal sekarangnya tanggal 8 bulan 5 tahunnya 2021. Nah, ini apabila menggunakan cara langsung nanti hasilnya akan harinya minus 9, bulannya minus 7, dan tahunnya 18. Tapi jika menggunakan dikonversi terlebih dahulu maka tidak akan muncul minus. Dan selanjutnya untuk soal yang kedua, yakni menentukan sebuah segitiga apakah bukan sebuah segitiga sama sisi, sama kaki, siku-siku, atau sebarang dengan inputan 3 sisinya. Di sini yang pertama saya menggunakan fungsi import Java Utility Scanner, menggunakan fungsi scanner saja, dan nama filenya soal 2. Dan selanjutnya saya menggunakan ini variabel data untuk memanggil scannernya nanti untuk inputan. Dan variabel yang saya gunakan ada 3, yaitu A, B, dan juga C yang bertipe integer. Dan setelah itu saya akan pertama sistem outprint, ini untuk judulnya menentukan program segitiga. Dan yang selanjutnya kita akan menginputkan sisinya, yaitu dengan sistem outprint masukkan sisi A. Ini untuk menginputkan sisi A yang nantinya akan disimpan dalam variabel A. Dan selanjutnya sistem outprint masukkan sisi B, ini nanti untuk input sisi B yang akan disimpan dalam variabel B. Dan yang selanjutnya ini sistem outprint masukkan sisi C, ini nanti untuk menyimpan inputan C dalam variabel C. Dan yang selanjutnya ini merupakan
Untuk kita akan menentukan dulu apakah nilai yang diinputkan 3 ini membentuk segitiga atau bukan, dengan cara if A plus B lebih besar dari C dan A plus C lebih besar dari B dan B plus C lebih besar dari A. Nanti jika ketiga syarat ini terpenuhi, maka nanti akan sistem outprint ini merupakan sebuah segitiga. Tetapi jika ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka nantinya yang keluar adalah sistem outprint bukan segitiga, jadi tidak akan ditentukan jenisnya. Tapi jika ini segitiga, nanti akan ditentukan jenisnya dengan cara if A sama dengan B dan A sama dengan C. Nanti jika dua ini terpenuhi, dua syarat ini terpenuhi, maka akan sistem outprint segitiga sama sisi. Dan jika ini tidak terpenuhi, maka akan menggenerate if selanjutnya, yaitu A sama dengan B atau B sama dengan C. Jika salah satu terpenuhi, maka akan if lagi, yaitu A tidak sama dengan B atau A tidak sama dengan C. Ini salah satunya terpenuhi, maka akan sistem outprint, yakni jenisnya segitiga sama kaki. Dan jika tidak, maka akan sistem outprint ini adalah merupakan sebuah jenis segitiga sebaran. Untuk uji cobanya ini, ini kita akan masukkan sisi A misalkan 3, sisi B nya 5 dan sisi C nya 6. Ini merupakan sebuah segitiga, ini segitiga sebaran. Terus misalkan lagi sisinya yang A2, yang B 5, yang C misalkan 9. Nah, ini merupakan bukan segitiga dan tidak akan ditentukan jenisnya. Dan untuk yang selanjutnya, untuk soal yang ketiga, yaitu dengan menggunakan fungsi random di Java, buatlah permainan Sweet, yaitu semut, orang, dan gajah, yang menentukan kita menang, seri, atau kalah jika diadu dengan komputer. Misalkan kita memilih semut, maka komputer akan merandom 3 kemungkinan. Jika komputer keluar gajah, maka kita menang. Jika komputer keluar semut, maka seri. Dan jika komputer keluar orang, maka kita kalah. Untuk program yang saya buat, yaitu saya menggunakan 2 buah fungsi. Untuk fungsi pertama, ini kita mengimport fungsi scanner dengan import Java util scanner, dan yang kedua kita menggunakan fungsi random dengan cara mengimport fungsi Java util random, dan nama filenya adalah soal 3. Dan selanjutnya, untuk memanggil fungsi scannernya, saya menggunakan variabel data. Dan untuk memanggil nanti angka, saya menggunakan untuk memanggil fungsi random, saya menggunakan variabel angka. Dan selanjutnya, untuk variabel yang saya gunakan, ini pertama adalah komputer dan pilih, yang nantinya bertipe integer. Dan selanjutnya, ini variabel hasil pilihan Anda, ini untuk pilihan yang kita inputkan, dan pilihan komputer nanti untuk angka pilihan dari komputer yang bertipe string. Dan ketiganya ini memiliki nilai awalan 0 atau 0 kalau integer 0. Dan selanjutnya, ini sistem outprint program permainan Sweet. Dan sistem outprint ini nanti untuk pilihan yang disediakan, yaitu 1 untuk semut, 2 untuk orang, dan 3 untuk gajah. Dan selanjutnya, ini sistem outprint masukkan pilihan Anda ini untuk input pilihan kita, misalkan nanti 1, 2, atau 3 yang akan disimpan dalam variabel pilih dengan memanggil fungsi scanner ini. Dan selanjutnya, untuk menggenerate angka dari komputer, untuk menampungnya kita menggunakan variabel komputer, yaitu dengan cara
kita akan memanggil fungsi random dengan memanggil angka next in 3. Ini 3 nanti jumlah angka yang akan ditampilkan. Nah, ini saya tambahkan dengan 1, karena apabila tidak ditambahkan dengan 1, maka nanti angkanya akan dimulai dari 0, ini 0, 1, dan 2, dan itu akan error, tidak masuk pilihan. Dan untuk mengatasi munculnya angka 0, maka saya menambahkan dengan angka 1. Jadi nanti angkanya adalah 1, 2, dan 3. Nah, setelah ini kita inputkan dan komputer menentukan angkanya, kita terlebih dahulu akan istilahnya menerjemahkan pilihan masing-masing dari kita dan komputer dengan cara, jika pilih sama dengan 1, maka variabel pilihan Anda akan bernilai semut. Tetapi jika pilih bernilai 2, maka variabel pilihan Anda akan bernilai orang. Dan jika pilih bernilai 3, maka pilihan Anda akan bernilai gajah. Dan selanjutnya untuk yang komputer, jika komputer bernilai 1, maka pilihan komputer akan menjadi semut. Dan jika komputer bernilai 2, maka variabel pilihan komputer akan menjadi orang. Dan jika komputer bernilai 3, maka variabel pilihan komputer nanti akan menjadi gajah. Ini yang untuk pilihan Anda ini bertipe string. Dan selanjutnya ini akan menampilkan pilihannya dengan cara sistem out print Anda memilih plus pilihan Anda. Ini nanti hasilnya semut, orang, gajah, salah satu. Dan untuk yang komputer, sistem out print komputer memilih plus pilihan komputer. Dan untuk program switch-nya, terlebih dahulu kita akan memastikan apakah angka yang kita inputkan nanti terentang antara 1 sampai 3 atau bukan. Jika pilih lebih kecil dari 1, yakni min 1, min 2, atau 0, min 1, sampai dan sebagainya, atau pilih lebih besar dari 4, ini angka 4, 5, 6, dan seterusnya, maka akan sistem outprint error. Pastikan inputan Anda benar, yakni 1, 2, 3. Jika ini terpenuhi, maka akan ini pilih sama dengan komputer, maka nanti hasilnya akan seimbang karena pilihannya sama antara komputer dan kita. Tapi jika pilih sama dengan 1, ini semut, maka dan komputer sama dengan 2, dan ini gajah, maaf, ini orang, maka kita ya komputer yang akan menang. Tetapi jika kita pilih sama dengan 2, orang, dan komputer sama dengan 1, semut, maka kita yang akan menang. Hasilnya, tabel hasil akan menjadi Anda menang. Tapi jika pilih sama dengan 1, orang, dan komputer sama dengan 3, ini pilih sama dengan 1 atau semut, dan komputer sama dengan 3 atau gajah, maka kita yang akan menang. Tetapi jika pilih sama dengan 3, ini gajah, dan komputer sama dengan 1 atau semut, maka variabel hasil akan bernilai komputer menang. Tetapi jika pilih sama dengan 2, ini orang, dan komputer sama dengan 3 atau gajah, maka variabel hasil akan bernilai komputer menang. Tetapi jika pilih sama dengan 3, gajah, dan komputer sama dengan 2 atau orang, maka kita yang akan menang. Dan selanjutnya hasil dari permainan switch ini nanti akan kita panggil dengan sistem outprint. Pemenangnya adalah plus hasil, ini untuk memanggil variabel hasilnya ini. Untuk uji cobanya, ini misalkan kita 1. Nah, ini akan dijelaskan Anda memilih semut, komputer memilih orang, maka nanti hasilnya komputer yang akan menang. Dan misalkan lagi, misalkan kita 4. Nah, ini
Anda memilih ini nol artinya error dan komputer ini gajah, ini hasilnya nanti juga akan nol atau error. Dan selanjutnya untuk soal yang keempat, tentukan gaji bersih dari karyawan yang mempunyai pilihan 3 golongan dengan gaji pokok sebagai berikut. Golongan 1 mempunyai gaji pokok 1 juta, golongan 2 mempunyai gaji pokok sebesar 2 juta, dan golongan 3 mempunyai gaji pokok sebesar 3 juta dan akan mendapatkan tunjangan 300.000 jika sudah berkeluarga dan mendapatkan tunjangan per anak 100.000 dengan maksimal anak yang mendapat tunjangan 3 orang anak. Kemudian pajak hanya dikenakan oleh golongan 3 dengan pajak 2% dari gaji kotor. Nah, untuk programnya yang saya buat ini, saya menggunakan fungsi scanner dengan cara memanggil import Java util scanner, dan nama filenya adalah soal 4. Untuk memanggil fungsi scanner nantinya saya menggunakan variabel data. Untuk variabel apa saja yang saya gunakan, ini ada golongan dengan singkat GOL, gaji, pajak, anak, tunjangan, dan tunjangan anak. Yang ini semua bertipe integer, dan ada variabel keluarga yang bertipe char atau karakter. Selanjutnya kita akan sistem outprint, judulnya menentukan total gaji. Sebelum kita melakukan penghitungan golongan, kita akan menghitung tunjangan terlebih dahulu. Dengan pertama kita akan menginputkan ini sistem outprint apakah sudah berkeluarga. Nanti ini untuk konfirmasi apakah sudah memiliki keluarga atau belum dengan inputan Y atau N yang akan disimpan dalam keluarga. Nah, ini untuk kita akan, jika inputannya char maka ini menggunakan data.next.charadd. Ini awalnya. Dan apabila nanti yang inputan ini sebelumnya kita akan konfirmasi dahulu apakah mempunyai keluarga atau bukan. Ini untuk menghitung tunjangannya. Jika keluarga nanti bernilai Y, ini bisa Y kecil atau Y besar salah satunya, maka kita akan diminta untuk memasukkan jumlah anak. Tetapi jika ini tidak memiliki keluarga atau bernilai N, maka ini tunjangannya langsung menjadi 0. Dan kita misalkan keluarganya Y atau mempunyai keluarga, ini kita akan diminta untuk sistem outprint masukkan jumlah anak. Nah, jika tidak mempunyai anak, nanti kita akan diminta untuk memasukkan angka 0, dan ini akan disimpan dalam variabel anak. Dan ini jika anak lebih besar dari 3, maka tunjangan anak sama dengan 3 dikali 100.000, dikarenakan tadi yang mendapat tunjangan maksimal adalah 3 anak. Jadi misalkan anaknya 5, nanti yang terhitung hanya 3. Tetapi jika anaknya kurang dari 4, misalkan 1, 2, 3, maka nanti akan langsung dihitung tunjangan anak sama dengan anak dikali 100.000. Dan setelah kita menghitung tunjangan anaknya, maka nanti untuk menghitung tunjangannya, ini tunjangan keluarga 300.000 ditambah dengan tunjangan anak. Yang selanjutnya kita akan menentukan gaji berdasarkan golongan yang diinputkan, yaitu dengan sistem outprint masukkan golongan Anda. Ini untuk inputan golongan yang akan disimpan dalam variabel golongan, yaitu dengan cara golongan sama dengan data.nextin. Dan untuk menghitung pajaknya, ini untuk golongan yang ketiga, yaitu pajak sama dengan 3 juta, ini golongan 3 dikali dengan 2/100 atau 2%. Dan setelah itu
Untuk menentukan gajinya saya menggunakan percabangan switch, yaitu dengan untuk acuannya yaitu nilai dari variabel golongan. Jika golongan bernilai 1, maka gajinya sama dengan 1 juta. Ini di break supaya nanti jika ini benar, ini tidak akan mengeksekusi cash yang di bawahnya. Dan jika golongan bernilai 2, maka gajinya sama dengan 2 juta. Ini juga di break. Dan jika golongannya nanti bernilai 3, maka gajinya sama dengan 3 juta dikurangi dengan pajak sesuai dengan soal tadi, yang golongan 3 mendapatkan pajak 2%. Dan kita juga break, dan ini yang default. Ini nanti jika kemungkinannya golongan ini bernilai lebih besar dari 3, misalkan 4, 5 dan seterusnya, atau lebih kecil dari 1, misalkan 0 dan 1. Ini nanti kan, maka ini hasilnya gaji sama dengan 0. Ini berarti angka yang kita masukkan nanti salah. Dan ini untuk menampilkan jumlah gajinya, yaitu dengan cara sistem outprint gaji Anda plus ini kita melakukan perhitungan, yaitu dengan gaji ditambah dengan tunjangan apabila memiliki nanti. Ini untuk jalannya program. Misalkan jika sudah berkeluarga, nanti kita Y. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan jumlah anak, misalkan anaknya 2 dan golongan gaji misalkan 3, maka nanti gaji Anda ini akan 3.440.000. Tapi misalkan ini jika apakah sudah berkeluarga, nanti kita menginputkan N atau tidak memiliki. Nah, ini maka nanti akan langsung diminta untuk menginputkan golongannya, misalkan golongan 2. Nah, ini gajinya sama dengan 2 juta. Nah, itu mungkin sekian penjelasan program yang saya buat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.